seminar kehidupan yang sempat hadir hari ini dan teristimewa yang kami hormati, kami banggakan. Kepada Bapak, saya persilakan dengan hormat untuk memberikan insight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan dan Bapak Ibu dosen yang hari ini berkenan hadir. Terima kasih untuk kesempatannya kami boleh hadir di tempat ini untuk berbagi sesuatu, dan saya berharap ini nanti akan menjadi bekal bagi adik-adik di dalam menapaki kehidupan bermasyarakat. Karena ini kan jurusan pendidikan masyarakat. Artinya adik-adik nanti akan terjun ke masyarakat memberikan edukasi, ya, memberikan pendidikan. Bagaimana masyarakat kita itu boleh mengalami kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang secara ekonomi itu menjadi baik, bahkan bukannya baik tetapi berkelimpahan, ya. Maka tema hari ini adalah bagaimana kita membangun jiwa wirausaha, ya, strategi kreatif dan inovatif untuk generasi anak muda. Basic saya, adik-adik, itu adalah seorang konsultan, ya. Jadi basic saya itu di samping sebagai pengusaha, tapi dimulai dari seorang konsultan. Maka hari-hari adik-adik sekalian, ya, di tempat saya ratusan orang datang dengan segala permasalahannya, dan semuanya ada jawaban, ya. Semuanya mendapatkan jawaban. Nah, sebagai pengalaman sebagai seorang konsultan, masalah kehidupan banyak orang itu kalau dibagi itu ada 8 sektor. Ada 8 sektor masalah kehidupan, ya. Nah, itu perlu dicatat, nanti ini akan membekali ketika adik-adik turun ke masyarakat, ya, turun ke masyarakat. Ada 8 sektor masalah kehidupan. Yang pertama itu yang berhubungan dengan cash in, ya, yang berhubungan dengan uang masuk. Kemudian yang kedua berhubungan dengan cash out, ya, uang keluar. Nah, jadi banyak orang itu punya masalah cash in-nya kecil, cash out-nya besar. Nah, nanti ada jawabannya semua. Kemudian yang ketiga itu masalah tentang kesehatan, ya. Kemudian yang keempat itu masalah tentang mental. Yang kelima itu masalah tentang faktor destruktif, ya, yang merusak, ya. Banyak orang nanti akan kena masalah ini, ya, destruktif. Perbuatannya itu selalu ke kejahatan, ya, destruktif. Kemudian masalah yang keenam itu di sosial, ya. Sosial ini menjadi masalah juga. Hubungan yang tidak baik, ya, ini menjadi masalah. Kemudian yang ketujuh itu di spiritual, ya. Yang ketujuh itu di spiritual, masalah di spiritual, tingkat spiritual. Dan ini saya lihat justru pengaruhnya besar di dalam kehidupan banyak orang, ya. Karena di spiritual ini kita ini sebenarnya makhluk spiritual, tetapi tersesat di belantara ritual. Maka justru banyak orang ini bermasalah di tingkat ini, ya, yang seharusnya kita itu makhluk spiritual tapi tersesat di belantara ritual. Jadi banyak orang yang selama ini dijalankan bukan spiritnya tetapi ritual-ritual. Oke, itu yang nomor 7, ya. Kemudian masalah nomor 8 itu adalah masalah asmara atau rumah tangga. Ya, ada 8 sektor. Kita nggak akan bahas semuanya ini karena ini 2 semester ini, ya, 2 semester. Nah, dari masalah tadi, ya, kalau kita ringkas, itu yang sering datang ke tempat kami atau masalah yang mendominasi kehidupan banyak orang, nomor 1 adalah masalah keuangan. Ini menduduki peringkat pertama ini.
Ya, nomor 1 adalah masalah keuangan. Kemudian peringkat nomor 2 itu adalah masalah asmara atau rumah tangga. Jadi rata-rata yang datang ke tempat kami, ya, pertama adalah masalah keuangan, yang bisnisnya hancur, hutangnya banyak, ya, kemudian ekonominya semakin terpuruk, kan itu. Jadi banyak orang yang mau bunuh diri, yang rumahnya sudah mau disita bank, usahanya hancur, itu yang mendominasi. Kemudian yang kedua adalah masalah asmara atau rumah tangga. Nah, ini yang penting sekali, nanti di masyarakat paling banyak ketemunya nanti itu, ya, orang-orang yang mengeluh tentang keuangan, tentang ekonomi. Yang kedua mengeluh tentang rumah tangganya. Nanti adik-adik harus punya jawaban ketika ketemu dengan permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan ini permasalahan yang utama, yang sering dihadapi oleh masyarakat, oleh banyak orang. Tapi hari ini secara khusus kita akan bicara tentang wirausaha identik dengan apa? Dengan kelimpahan, ya. Wirausaha identik dengan kekayaan. Wirausaha identik dengan kesuksesan. Nah, tapi selama ini banyak orang punya program atau punya pola pikir yang kurang tepat, yang berhubungan dengan kelimpahan, yang berhubungan dengan kesuksesan. Jadi saya akan kasih bocoran, ya, ke adik-adik. Bersyukur hari ini kita bisa ketemu. Adik-adik adalah orang yang terpilih, ya, orang yang terpilih. Ini calon-calon miliarder. Iya, kalau mau jadi miliarder itu harus semangat, harus selalu mengaminkan ketika ada sesuatu yang baik, gitu ya. Dibilang miliarder tadi gini, wah ini belum siap jadi miliarder ini, ya. Oke. Selama ini banyak orang tidak kreatif, tidak inovatif. Banyak orang dalam kehidupannya itu menjadi follower. Kira-kira kalau follower itu kreatif nggak? Follower kreatif nggak? Tidak, ya. Follower inovatif nggak? Enggak. Namanya follower itu pengikut, ya, pengikut. Ya. Pengikut itu tidak pernah punya kreatif dan inovatif. Kreatif itu sebuah hasil ciptaan, ya. Kreatif itu adalah hasil ciptaan. Penciptanya disebut apa? Adik-adik. Kan kreatif itu kan hasil ciptaannya. Penciptanya disebut apa? Kreator. Ya. Jadi kreator itu pencipta. Ya. Kreator itu pencipta. Inovatif hasil penciptanya. Penciptanya disebut apa? Inovator. Nah, berarti sadari dulu, ya. Sadari dulu bahwa kita ini adalah kreator. Kita ini adalah seorang inovator. Jadi kalau mau sukses, kalau mau menjadi pengusaha yang sukses, jadilah kreator dan inovator. Jangan menjadi follower. Kalau menjadi follower nanti ya biasa-biasa saja, menjadi seperti kebanyakan orang. Ya, kalau menjadi follower itu menjadi orang yang biasa-biasa saja, seperti kebanyakan orang. Nah, orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, bahkan orang-orang yang paling kaya di dunia itu adalah seorang kreator, ya, bukan seorang follower. Orang yang mencipta, ya, orang yang mencipta. Adik-adik tahu Bill Gates? Tahu, ya? Tapi nggak kenal loh. Ya, tahu ya Bill Gates. Bill Gates menjadi orang terkaya dunia dari apa? Dari kreatifnya, dari dia menciptakan apa? Software. Ya, dia menciptakan software. Berarti Bill Gates seorang apa? Seorang pencipta, seorang kreator. Nah, selama ini banyak orang tidak sadar bahwa dirinya
atau kita itu adalah pencipta. Ya, ini garis bawahi ya, tak kasih bocoran ini. Kita ini adalah pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Ingat-ingat itu. Kita ini adalah pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Manusia adalah pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Oke, kita kasih contoh. Ini siapa yang mencipta? Manusia. Oke, berarti manusia pencipta bukan? Pencipta. Handphone siapa yang menciptakan? Manusia. Manusia pencipta bukan? Pencipta. Nah, namanya mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya mencipta. Nah, kalau sudah ada kita kembangkan, itu kita menjadi namanya apa? Sering disebut ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu kalau sudah ada kita modifikasi, itu bukan pencipta. Ya, dia hanya sebagai apa? Tadi follower atau orang yang menjiplak, ya, menjiplak ilmu yang sudah ada atau penemuan yang sudah ada, tinggal dia kembangkan. Tetapi nomor 1 yang paling unggul adalah yang penciptanya, ya. Nomor 1 yang paling unggul adalah penciptanya. Oke, ini di Indonesia dikenal ini dulu yang pertama ini ya. Ini dulu Aqua ini yang pertama ini. Waktu itu banyak orang mencibir, ya. Jualan kok jualan air kan itu kan. Jualan kok jualan air putih. Awal-awalnya banyak orang mencibir penemuan ini. Kan air putih di mana-mana ada, di rumah ada. Kenapa dibuat kemasan, dijual kan itu? Tetapi sang penemu, sang pencipta, dia sangat yakin bahwa ciptaannya itu akan bermanfaat bagi banyak orang. Ketika orang bepergian jauh, perjalanan jauh, kan mereka dengan dikemas seperti ini banyak membantu orang ya, supaya dimanapun dia berada sangat mudah mendapatkan air minum kan itu. Tapi bagi orang-orang yang punya pola pikir yang sederhana, orang-orang yang punya pola pikir yang masih biasa-biasa saja, dicibir dulu ketika ya namanya Pak Tirto, yang membuat ini namanya Pak Tirto, orang Jawa ya. Jadi yang membuat air ini namanya dulu Pak Tirto, itu dicibir oleh teman-temannya. Jualan kok jualan air putih kan itu kan. Air putih kan di mana-mana ada. Tetapi sampai saat ini ya, banyak peniru ya. Banyak yang niru dari apa yang dicipta Pak Tirto tadi. Tapi tetap saja yang punya nama adalah ini ya. Adik-adik kalau beli air minum bilangnya apa? Beli Aqua. Kadang yang didapat apa? Kan belum tentu Aqua yang didapat. Ya, ada merek-merek yang lain. Yang lain itu follower. Yang lain follower. Tapi yang terkenal tetap Aquanya kan itu. Ya, yang paling kaya tetap Aquanya. Nah, ini pencipta ini ya. Pak Tirto dulu pencipta ini. Maka tetap yang dikenal adalah ini gitu loh. Kalau di Jawa ya dulu semua motor itu disebutnya Honda. Jadi naik apa tadi? Naik Honda. Tapi ketika saya lihat ternyata Yamaha. Ya. Karena apa? Yang pertama kali datang dulu yang dikenal apa? Honda. Gitu. Nah, kemudian ada Yamaha, ada Suzuki gitu. Tapi tetap aja orang ngomongnya naik apa ke sini? Naik Honda. Jadi, nah, pencipta, karena yang pertama dulu yang menciptakan motor adalah Honda ya. Nah itu. Nah, pencipta tetap yang dikenal dan terbesar kan itu. Nah, jadi adik-adik harus bisa menjadi pencipta ya, seorang kreator dan seorang inovator. Sama tadi kalau sebagai konsultan kan banyak ya. Banyak orang menjadi konsultan. Ada konsultan hukum, ada konsultan keuangan, ada konsultan perjodohan, ada konsultan apa lagi? Konsultan pendidikan juga ada kan itu. Nah, saya mencipta ya, saya mencipta. Ya, bagaimana
Kan kalau orang datang ke konsultan itu berarti orang itu sedang ada masalah kan itu kan. Kalau orang mencari konsultan berarti orang itu sedang ada masalah. Nah, makanya saya mencipta saat itu, ya Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang. Berarti apa? Datang ke tempat kami itu one stop service. Apapun masalahnya selalu ada jawaban. Jadi apapun masalahnya datang ke tempat kami pasti ada jawaban. Jadi banyak orang tidak perlu datang ke banyak konsultan. Dengan datang ke tempat kami semuanya pasti ada jawaban. Nah, ini menjadi konsultan yang berbeda. Saya memberikan konsultasi gratis. Ya, memberikan konsultasi gratis. Nah, ini yang membedakan ya, yang membedakan. Gratis semuanya. Makan juga gratis, konsultasi gratis, bahkan yang dari luar pulau itu kami siapkan tempat tidur gratis. Ya. Nah, ini berbeda dengan yang lain ya, berbeda dengan yang lain. Nah, nanti kalau mau menjadi sukses harus menjadi pribadi yang berbeda. Harus unik, harus unik. Kalau nanti unik pasti dicari banyak orang. Maka harus menjadi pribadi-pribadi yang unik. Nah, contoh gini ya, untuk menjadi pribadi yang unik itu harus berbeda dengan yang lain. Kalau di Gorontalo rata-rata sapi warnanya apa? Merah, hitam, putih gitu ya. 3 warna. Kira-kira ketika Anda lihat lewat di jalan, kemudian lihat sapi warnanya merah, hitam dan putih, Anda berhenti melihat sapi enggak? Enggak ya, karena apa? Biasa. Karena sapi ya warnanya itu gitu. Hitam, putih, merah. Tapi kalau tiba-tiba ada sapi warnanya hijau, Anda akan berhenti nggak? Anda akan berhenti nggak? Ngamati nggak? Tertarik untuk melihat nggak? Pasti. Nah, makanya kalau adik-adik pengen menarik banyak orang, ya, jadilah pribadi yang berbeda. Jadilah pribadi yang unik. Kalau sudah menjadi pribadi yang unik, pasti nanti akan menarik banyak orang. Maka yang kami lakukan, ya, karena kami tadi unik, tidak banyak yang seperti kami, maka banyak orang datang dari berbagai pulau, dari berbagai kota. Ya, kemarin saya dapat kabar waktu saya di Makassar, ternyata ada orang Makassar juga yang datang ke Salatiga, ke tempat kami. Kami di Makassar, tapi ada orang Makassar yang datang ke Salatiga. Simpangan tidak ketemu. Ya, itu. Nah, kenapa dari berbagai kota, dari berbagai pulau datang? Karena di tempat kami ada sesuatu yang unik, ya, ada sesuatu yang unik. Tadi ya, konsultan yang tidak terima bayaran, konsultan yang memberikan tumpangan, ya, makan gratis, tidur gratis. Bahkan kemarin ada orang dari daerah Jawa Timur, ketika datang ke saya, ketemu saya, Pak, tadi saya kesini karena saya pengen segera ketemu Pak Niko. Tadi saya jual kasur, Pak. Ya, dia bilang jual kasur. Kemudian saya tanya, kasurnya harganya berapa, Bu? Laku berapa tadi yang dijual? Laku 500, Pak. Oke, nanti pulang tak kasih uang ya untuk beli kasur lagi dan untuk uang saku. Nah, kami jadi konsultan kadang malah memberi ya. Tadi itu konsultannya gratis, kadang malah memberi ya, memberi untuk mereka uang saku ya, uang saku. Nah, ini kami memberikan sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh konsultan-konsultan yang lain. Akhirnya apa? Banyak orang mencari, banyak orang datang kan itu kan. Adik-adik kalau mau kaya, kalau mau berkelimpahan, kalau mau banyak uang, kira-kira apa yang harus
adik-adik lakukan? Ayo, yang bisa jawab ke depan angkat tangan. Angkat tangan langsung ke depan. Ayo, ini. Siapa namanya? Mawarda. 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 Mawardah Waromah gitu ya. Kalau saya pertama pastinya akan berusaha terlebih dahulu, dan untuk berusaha itu saya akan menyusun strategi bagaimana cara saya agar supaya saya bisa mendapatkan uang, bagaimana cara saya agar bisa mendapatkan harta yang bergelimang seperti yang Bapak dapatkan. Saya akan menyusun strategi terlebih dahulu dan akan berusaha untuk mencapai strategi tersebut sampai dengan goals yang ingin saya tuju. Begitu, Oke. Pak. Dan juga yang paling penting diselingi dengan berdoa. Doa. Oke, sebentar, jangan dulu ya. Tadi mengatur strategi, menyusun strategi, ya, berusaha kan itu kan. Berusahanya pakai keras nggak? Ya? Berusahanya keras nggak? Usahanya dengan usaha keras nggak? Iya, usaha keras. Usaha keras ya, usaha keras. Oke ya. Jadi pola pikir banyak orang, tadi kalau mau kaya, mau sukses, mau banyak uang, tadi ada strategi dan lain-lain, dan yang paling poin tadi harus usahanya harus keras, gitu ya. Oke, kita kasih hadiah dulu, jangan. Oke, untuk kamu ya. Oke ya. Oke, Mawadah Waromah ya, Sakinah. Nah, saya pikir adik-adik juga sama prinsipnya dengan Marwadah tadi ya. Kalau mau kaya, mau sukses, mau banyak uang, mau berkelimpah, harus kerja keras. Ya, harus usaha dengan keras kan gitu. Ya. Oke, sekarang kalau syaratnya berkelimpahan, syaratnya kaya tadi harus dengan kerja keras. Kira-kira yang paling kaya di dunia ini siapa kira-kira? Kalau syarat untuk kaya tadi, berkelimpahan tadi harus kerja keras. Kira-kira menurut adik-adik yang paling kaya di dunia ini siapa? Tukang batu kerja keras ya? Tukang batu kerjanya keras ya? Keras ya? Kuli panggul kerjanya keras ya? Keras. Oke, tapi selama ini banyak orang kan tadi ya, programnya yang nempel di pikirannya, kalau mau sukses, mau kaya terus kerja keras. Tidak ada orang yang kerja keras menjadi kaya. Ini diingat-ingat. Pekerja pabrik, ya ini tidak mengecilkan mereka, itu berangkat pagi, pulangnya sore. Ini kalau saya lihat, ya, ini wajah-wajah nanti setelah lulus semuanya pengen mencari pekerjaan. Benar gak ini? Iya toh? Ini kelihatan ya, setelah lulus nanti pengen bekerja di sini gitu ya. Karena kalau kaya dari pekerjaan, gaji Anda berapa? Anggaplah gaji pegawai paling tinggi, anggaplah awal-awal 5 juta. 5 juta bisa nggak bikin kaya? Nggak bisa kan? Untuk kehidupan aja pas. Tapi selama ini pola pikirnya banyak orang. Tadi kalau mau kaya harus bekerja, dan kerjanya harus kerja keras. Atau tadi agak meningkat usaha. Banyak orang kalau mau kaya harus usaha atau menjadi pengusaha. Ternyata banyak pengusaha yang hidupnya juga susah. Karena yang datang ke tempat kami itu juga banyak pengusaha, tetapi hidupnya susah. Bukannya banyak uangnya, tetapi banyak utangnya. Pertama, kembali dulu sadari bahwa kita ini adalah seorang kreator. Kita ini adalah seorang pencipta. Maka masukkan dalam hatimu, dalam pikiranmu, Tuhan, aku baru sadar Tuhan, ternyata aku pun juga pencipta. Saat ini aku mau mencipta kelimpahan untuk diriku sendiri, untuk keluargaku, untuk orang tuaku, untuk lingkunganku. Nah, itu namanya pencipta. Ya.
Jadi mencipta kesejahteraan untuk banyak orang. Tadi orang-orang yang datang ke tempat kami, adik-adik, itu orang-orang yang lagi susah, orang-orang yang punya banyak masalah. Kemudian saya cipta mereka. Saya cipta. Penciptaan pertama yang saya lakukan apa? Kami ada moto, ya. Kami ada moto. Moto kami apa? Sugih bareng, happy bareng. Tahu? Sugih tahu? Sugih. Sugih itu bahasa Jawa, bahasa kaya, ya. Kaya bersama, ya. Jadi kaya bareng, bahagia bareng, ya. Kaya bareng, bahagia bareng. Nah, itu saya cipta. Jadi setiap orang yang belum ada kekayaan, belum ada kebahagiaan, itu saya cipta dulu, ya. Maka orang-orang yang datang ke tempat kami hidupnya berubah. Nah, ternyata adik-adik, ya, untuk menjadi seorang kreator dan inovator itu justru kita dapatkan di saat kita tenang. Ini ingat-ingat ini, ya. Seorang kreator dan inovator itu justru didapatkan ketika dia punya banyak waktu untuk tenang. Jadi seorang yang kreatif dan inovatif itu didapatkan dari mana? Justru di saat dia punya banyak waktu untuk merenung. Justru di saat dia punya banyak waktu untuk berdiam. Ya, kalau bahasa umum, ya, meditasi namanya, ya, meditasi. Justru hal-hal yang hubungannya dengan kreatif dan inovatif itu kita dapatkan di saat kita dalam kondisi tenang. Nah, selama ini banyak orang tadi kan hidupnya nggak tenang, kenapa? Kerja keras tadi, kerja keras, berangkat pagi pulang sore, ya, usaha sampai tidak bisa tidur. Kenapa? Berpikir terus, tidak bisa tenang gitu. Maka apa yang saya lakukan dari semuanya, jadi di pagi hari minimal saya punya waktu 2 jam untuk apa? Untuk tenang, untuk menenangkan diri. Ya, itu minimal 2 jam itu. Nah, justru ketika saya tenang tadi, banyak ide-ide yang muncul, ya. Banyak pemikiran-pemikiran baru yang muncul. Tapi selama ini dunia sudah dipenuhi dengan prinsip harus kerja keras, ya, harus usaha yang lebih keras lagi kan gitu. Akhirnya apa? Banyak orang tidak bisa tenang. Akhirnya idenya tidak muncul, kreatifnya tidak muncul. Maka mulai saat ini, ya, untuk adik-adik semua, luangkan waktumu untuk berdiam diri, menenangkan diri. Ya, kalau bahasa kerennya apa? Meditasi, ya. Bahasa kerennya meditasi. Pernah belajar meditasi? Belum, ya, karena ini agak nggak pernah diajarkan ini. Justru ketika adik sudah bisa menenangkan diri, ya, nanti akan terhubung, ya, dengan namanya daya kreatif ilahi, ya. Akan terhubung dengan daya kreatif ilahi. Dapat petunjuk, ya, bahasa umumnya apa? Dapat petunjuk gitu. Adik setuju kalau Tuhan itu sangat kreatif, ya. Tuhan sangat kreatif, ya, menciptakan miliaran manusia, tidak ada yang sama. Sidik jari itu, ya, tidak ada yang sama. Seluruh dunia, manusia di seluruh dunia tidak pernah ada yang sama. Artinya apa? Artinya Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif. Nah, kreativitas ini kita dapatkan dari apa? Dari Tuhan gitu. Jadi kreativitas itu kita dapatkan dari Tuhan. Oke, saya kasih contoh lagi, ya. Ini kalau nanti kita kreatif, itu kelimpahan sangat mudah terjadi.
Ya, kelimpahan sangat mudah terjadi. Dan itu di luar logika. Itu di luar logika ya. Karena kalau kita berhubungan dengan Tuhan, itu logika ditanggalkan. Jangan pakai logika. Maka di dalam sholat ini ada sujud ya. Di dalam sholat kan ada sujud. Artinya apa sujud itu? Sujud itu posisi kepala itu ada di paling bawah, hati ada di atas. Artinya apa? Kalau ada menghadap Tuhan, ketemu Tuhan, logikamu itu taruh paling bawah. Jangan pakai logika. Gitu. Nah, saya banyak orang ketemu Tuhan pakainya logika. Nah, maka di perlambangan sujud artinya apa? Kalau ketemu Tuhan, logikamu taruh paling bawah, hatimu yang diangkat. Maka orang sujud itu logikanya di bawah, hatinya di atas. Ketemu Tuhan itu pakai bahasa hati. Nanti di situ Tuhan bicara, Tuhan memberikan pesan, dan kita akan mengalami kelimpahan itu. Ya, kita akan mengalami kelimpahan itu. Pesan-pesannya bisa kita terima, pesan-pesannya bisa kita dapatkan. Gitu. Itu pertanyaannya bukan mengapa, tetapi bagaimana. Nah, selama ini banyak orang selalu pertanyaannya mengapa. Mengapa Tuhan hidupku susah? Mengapa Tuhan kok ekonomi semakin sulit? Mengapa Tuhan kok cari uang susah kan gitu? Nah, tak ajari ketika Anda berdiam tadi, Anda kasih pertanyaan, bagaimana caranya? Ya. Jadi kreatif itu dimulai dari bagaimana kita mengajukan pertanyaan tadi kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya aku bisa menjadi jawaban? Tuhan, bagaimana caranya aku bisa membuat kehidupan banyak orang menjadi berhasil? Tuhan, bagaimana caranya? Ya. Maka ketika menghadapi apapun kondisinya, selalu sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini? Tuhan, bagaimana caranya aku menjadi mahasiswa yang berhasil? Tuhan, bagaimana caranya aku menjadi pribadi yang berbeda? Nah, selama ini banyak orang pertanyaannya selalu mengapa? Ya. Mengapa kok begini? Mengapa kok begitu kan gitu kan? Kalau mengapa, nanti justru tidak akan membuat Anda menjadi pribadi yang bertumbuh. Karena kalau mengapa itu cenderung apa? Cenderung mengeluh di situ. Ya, cenderung mengeluh. Maka mulai hari ini untuk menjadi kreatif dan inovatif, selalu ajukan pertanyaan dengan kata bagaimana, bukan mengapa. Kalau bagaimana, pasti nanti akan selalu ada jawaban.